Shalom teman-temanku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, merayakan bahwa Kristus telah bangkit. Oleh karena itu saya undang setiap kita untuk boleh bersama-sama berdiri, dan marilah sama-sama kita mengakui dan menyatakan ibadah Paskah siswa-siswi SMP, SMA, Trimulya dan Bintang Mulia. Dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Dan turunlah kiranya atas setiap engkau semua berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang menyertai ibadah Paskah hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengambil satu dulu di hadapan Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama merayakan bahwa Engkau telah bangkit. Engkau telah menang atas kuasa maut. Dan keselamatan yang kekal itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini Tuhan, kami boleh menerima akan keselamatan yang kekal itu. Dan ajak kami Tuhan di Paskah ini Tuhan. Kami boleh melakukan suatu perbuatan yang baik, mengerjakan suatu hal yang indah di hadapan Tuhan, sebagaimana bukti keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Dan kami juga bersyukur kalau di tengah-tengah kesulitan, keterbatasan yang ada Tuhan, kami tetap boleh beribadah. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, meskipun kami di dalam ibadah online ini, kiranya Tuhan boleh memimpin dan menyertai, sehingga kami sama-sama boleh memuji nama Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini karena kita boleh merayakan Paskah. Oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai untuk memuji Dia, menyembah, menaikkan sorak-sorak di hadapan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, kita nyanyikan pujian. Mari dengan bertepuk tangan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan.
ya Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sebelumnya mari kita sama-sama menyiapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian. Dengan apa kau bayar?
Teman-teman, mari kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama merayakan Paskah. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami boleh mendengarkan pujian walaupun dengan cara yang lain. Tuhan, kami rindu Tuhan tetap berbicara kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah di dalam waktu-waktu yang seperti ini kami tetap bisa menemukan Tuhan. Bahkan di dalam perayaan Paskah ini Tuhan, kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kembali mengubahkan hidup kami, mengubahkan pikiran kami. Sebab itu tuntun setiap kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama tidak lalu begitu saja, tapi kami rindu itu menjadi benih yang akan tumbuh dalam hati kami. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus hadir dalam hati kami dan ubahkan hidup kami lewat firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Ya, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan saya kira hari ini kita merayakan Paskah dengan cara yang unik ya. Karena selama ini kita merayakan Paskah bersama di sekolah, ibadah chapel bersama. Tapi kali ini kita berada dalam situasi yang berbeda. Kita harus ibadah online. Jadi teman-teman, hari ini saya berharap walaupun kita merenungkan firman Tuhan secara online, saya kira tetap saja kita sedang merenungkan firman Dia. Jadi saya rindu kita sama-sama betul sungguh-sungguh datang dengan hati yang terbuka, merenungkan, mendengarkan apa yang akan Tuhan katakan kepada kita. Tema kita hari ini, teman-teman, adalah dalam perayaan Paskah ini adalah Because He Lives. Karena Yesus hidup. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 10 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-30. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10 sampai 30. Tapi saya ingin kita membaca beberapa bagian saja. Saya ingin kita baca ayat yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18 dan ayat 22. Jadi surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-14, 16 sampai 18 dan 22. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar, ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya teman-teman, saat ini dunia sedang mengalami situasi yang darurat ya. Dunia sedang menghadapi virus COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia, teman-teman. Dan hari ini ketakutan yang paling besar yang menghantui banyak orang adalah kematian. Karena virus ini kita sudah tahu penyebarannya sangat cepat dan virus ini juga bisa mengakibatkan kematian. Belum ada vaksin yang ditemukan, belum ada obat yang ditemukan. Yang menghantui kita adalah ketakutan untuk menghadapi kematian. Entah itu kita sendiri yang takut mati, atau kita takut orang yang kita sayangi atau orang yang kita kasihi meninggal karena virus itu. Nah saudara, banyak orang yang takut menghadapi kenyataan tentang kematian. Nah belakangan ini ada satu orang, Presiden Ghana namanya Nana Akufo-Addo, menjadi viral karena perkataannya terkait dengan lockdown yang akan dilakukan di wilayahnya. Dia berkata begini, "We know how to bring the economy back to life. What we do not know is how to bring people back to life." Kita tahu caranya untuk mengembalikan ekonomi yang rusak atau runtuh. Kita tahu caranya memulihkan ekonomi. Apa yang kita tidak tahu adalah bagaimana caranya membawa manusia, membawa orang-orang kembali untuk hidup.
Nah teman-teman, bicara tentang kematian, tidak ada seorang pun yang mampu menghindarinya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa pernah kontrol. Satu hal yang pasti ketika kita hidup adalah kita pasti mati. Gak pernah ada orang yang bisa mengontrol tentang kematian. Manusia tidak punya cara untuk menghindari kematian. Secanggih apapun teknologi hari ini, secanggih apapun ilmu pengetahuan hari ini, tapi faktanya kematian tetap datang kepada semua orang. Hingga hari ini pun tidak ada cara untuk menghindari kematian. Itu sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah teman-teman, yang saya mau katakan hari ini begini. Memang benar, menghadapi kematian itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup kita. Dan kadang kita takut. Tapi sadarkah kita bahwa banyak orang yang hidup hari ini tampaknya di luar dia hidup, tetapi di dalam dia mati. Sekali lagi saya bilang, tampaknya hari-hari ini ada banyak orang yang tampaknya dari luar dia hidup, tapi di dalam hidup, di dalam dirinya, sebenarnya dia sekarang, dia mati. Seperti seorang tokoh Amerika Serikat, Benjamin Franklin, yang mengatakan begini, "Many people die at 25 and are buried until they are 75." Banyak orang yang hidup, banyak orang yang mati pada umur 25 tahun, dia bilang, tetapi belum dikuburkan hingga usia 75 tahun. Nah teman-teman, maksud dari perkataan Benjamin Franklin ini tentulah bicara tentang kehidupan yang tidak pernah benar-benar hidup. Banyak orang yang hari ini tampaknya di luar hidup, tapi di dalamnya mati. Kenapa? Karena nggak punya tujuan hidup. Karena nggak tahu apa arti hidup. Karena nggak tahu apa makna hidupnya. Itu yang dia maksudkan. Dia nggak bergairah atas hidupnya. Dia mungkin bergairah hanya dalam waktu hidupnya yang masih remaja hingga pemuda. Tapi begitu dia umur 25 tahun ke atas, dia mulai mengikuti rutinitas hidup, melakukan hal yang sama terus, tanpa tahu apa arti hidupnya, tanpa tahu apa makna hidupnya. Berjalan terus hingga kematian menjemput. Nah, jadi teman-teman, yang saya mau bilang adalah hari ini saya khawatir orang itu adalah kita. Kita adalah orang-orang yang tampaknya hidup dari luar, tapi di dalam hati, di dalam diri kita, kita orang-orang yang sekarang. From the outside it seems like you are living, but inside, in reality, you are dying. You are still smiling, but inside you are dying. Tentu ada banyak yang menjadi penyebab kenapa kita sekarat dalam hidup kita. Kenapa kita dying inside dalam diri kita. Mungkin kamu adalah orang yang gak tahu apa tujuan hidupmu. Kamu belajar, kamu pergi ke sekolah, kamu melakukan rutinitas yang sama tiap hari, tapi dalam hati kamu gak tahu apa artinya semua ini. Saya hanya melakukan persis yang sama setiap hari dan saya gak tahu untuk apa. Kamu ngalamin yang namanya kekosongan hidup dan kamu kehilangan makna hidup. Bahwa mungkin kamu adalah orang yang paling merasa kesepian. Di sekolah kamu gak punya teman, kamu merasa teman-temanmu mengabaikan kamu. Kamu jadi murid yang bahkan diabaikan oleh gurumu. Gak ada orang yang peduli. Kamu rasa kamu sendiri. Kamu bertanya, buat apa saya sekolah? Teman-teman, atau kamu orang yang mungkin telah dilukai begitu dalam oleh orang yang kamu kasihi. Entah itu orang tuamu, entah itu siapapun yang menjadi orang yang kamu kasihi. Kejadian itu membekas dalam pikiranmu dan jadi memori yang gak pernah terlupakan, yang menyebabkan hidupmu sekarat, dying inside. Atau kamu orang yang ditinggalkan orang tua, kamu diabaikan. Orang tuamu cerai, kamu ditaruh di tempat lain, dititipkan sama saudara. Kamu bertumbuh tanpa kenal namanya papa dan mama. Kamu bertumbuh tanpa tahu bagaimana indahnya kasih dari seorang ayah yang sesungguhnya, cinta dari seorang ibu. Sudah teman-teman semua, keadaan itu menjadi penyebab yang membuat kita akhirnya dying inside. Kita masih tersenyum ke sekolah, kita masih main sama teman-teman, masih ngumpul, kita masih tertawa, kita masih bahkan pelayanan ke gereja. Tanpa
dalam, you are dying. You are dying. Teman-teman, itu sebabnya hari ini saya mau kita di dalam perayaan Paskah, saya mau merenungkan kembali benar-benar kebangkitan Yesus. Teman-teman, kalau kau mencari hidup yang benar-benar hidup yang sejati, hanya akan kita temukan di dalam Yesus Kristus. Kita nggak bisa temukan di tempat lain. Kau berusaha cari dimanapun, kau nggak akan temukan. Engkau hanya akan temukan itu di dalam Yesus. Kenapa? Jawabannya simpel. Karena Yesus satu-satunya pribadi yang bisa bangkit dari kematian. Dan kebangkitannya itu memberikan kita hidup. Teman-teman, hari ini masalahnya ada banyak orang yang gak percaya Yesus bangkit. Entah itu dari kalangan orang yang di luar Kristen maupun orang yang di dalam gereja sendiri. Saya pernah baca satu artikel di koran yang ditulis oleh seorang rohaniwan, seorang pendeta bahkan. Dia mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit secara fisik, tetapi semangatnya yang bangkit. Semangatnya yang perlu kita teruskan. Oh, inilah yang terjadi. Keraguan tentang kebangkitan Yesus. Nah teman-teman, tapi kalau kita lihat dari apa yang barusan kita baca dalam bagian yang Paulus tuliskan di dalam surat Korintus, kita akan tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan Paulus ngotot tentang hal itu, teman-teman. Nah, dia meyakinkan jemaat Korintus bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Dia sangat yakin. Bahkan sampai di ayat 14 Paulus bilang begini, tetapi andai Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah teman-teman, apa yang Paulus maksudkan begini, kalau Yesus nggak dibangkitkan, maka kekristenan nggak ada gunanya. Betul nggak? Nggak ada gunanya. Esensi dari kekristenan adalah kebangkitan Yesus. Kalau Yesus nggak bangkit, kekristenan akan runtuh seketika. Nah itu sebabnya Paulus berkata, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah pemberitaan kami, bahkan dia bilang. Nah tetapi Paulus sangat yakin bahwa Yesus bangkit, teman-teman. Dan saya mau kasih tahu hari ini supaya kita betul-betul paham bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar sesuatu yang terjadi. Dan Paulus adalah orang yang paling capable untuk menyaksikan kebangkitan Yesus. Dan apa yang dia sampaikan kita bisa percayai kok. Kenapa? Karena pertama, Paulus itu pada zaman itu adalah orang yang bukan percaya. Dia bukan orang percaya. Dia bukan bagian dari murid Yesus pada awalnya. Pada awalnya dia hanyalah seorang ahli Taurat. Nah tetapi kalau kita berpikir, jika yang mengatakan Yesus bangkit itu dari kalangan murid Yesus, maka orang-orang dengan mudah akan bilang, itu mah karangan muridnya Yesus, nggak usah dipercaya. Itu kan murid-muridnya Yesus sendiri yang ngomong. Tetapi ini yang ngomong Paulus. Paulus itu bukan murid Yesus. Dia nggak percaya pada awalnya. Bahkan yang kedua, Paulus ikut menganiaya orang Kristen. Paulus menganiaya. Dia ikut menganiaya orang-orang Kristen pada zaman itu. Dan hal ini menjadi hal yang paling kontroversial zaman itu. Seorang yang ikut menganiaya murid-murid Yesus kini harus dan mau memberitakan bahwa Yesus bangkit. Nah itu harusnya membuat kita berpikir logis bahwa Yesus bisa benar-benar bangkit melalui kesaksian yang Paulus berikan. Dia memang benar-benar bangkit. Dan yang ketiga, Paulus sendiri bertemu secara pribadi dengan Yesus. Dia memberitakan ke sana sini, Yesus bangkit, percaya pada dia. Dia bukan menyebar hoax sebagaimana kita yang suka nyebarin yang ini banyak banget berita-berita COVID-19 yang kita mau sebarkan, tinggal forward. Paulus bukan begitu. Paulus orang yang pertama, orang yang juga menyaksikan Yesus itu bangkit. Dia bertemu dengan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik. Dan semua itu harusnya buat kita make sense. Kalau Paulus sendiri yakin dan sangat yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit. Itu sebabnya teman-teman, kalau ada orang yang 500 tahun kemudian berkata Yesus itu tidak bangkit, dia bukan orang yang capable untuk katakan itu. Dia tidak ada di zaman Yesus. Dia tidak menyaksikan Yesus.
Sama hari ini juga. Kalau ada orang yang mengatakan 2000 tahun kemudian mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, cerita Yesus itu hanya mitos, cerita Yesus bangkit itu hanya legenda, tanpa memeriksa bukti-bukti dokumen perjanjian baru, saya berani bilang orang itu gak capable untuk mengatakan Yesus gak bangkit. Orang yang capable adalah Paulus. Nah, kalau kita lihat bacaan tadi, dan kalau baca surat Korintus, kita akan melihat ada nada yang sangat yakin di dalam surat itu, bahwa Paulus yakin sekali Yesus benar-benar bangkit, karena dia saksinya, dia melihat itu dan hidupnya berubah. Paling tidak kita dapat percaya karena 3 hal. 1, pemberitaan yang Paulus lakukan. Dia terus melakukan pemberitaan, dia pergi ke satu tempat ke tempat yang lain, dia beritakan Injil ke sana sini, melakukan perjalanan misi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan seterusnya. Dia beritahu orang lain, dia terus lakukan itu hingga dia mati. Pemberitaannya selalu konsisten dan tidak berubah. Isinya tetap sama. Yesus adalah juru selamat yang mati dan bangkit untuk menebus manusia dalam dosa. Yang kedua, dia setia. Kesetiaannya menunjukkan bahwa dia konsisten dengan apa yang dia beritakan. Ia setia atas apa yang dia beritakan, tidak peduli apapun konsekuensinya. Ia tidak pernah mengubah apa isi pemberitaannya, dan dia percaya sekalipun dia dianiaya. Apa yang dia beritakan tetap seperti itu, sekalipun ada penganiayaan terjadi secara fisik. Dia harus disiksa, dia harus dicambuk, dia harus ditolak, tapi dia masih memberitakan kabar yang sama, berita yang sama. Itu membuat kita harusnya ngerti, buat kita harusnya berpikir bahwa apa yang dia beritakan konsisten dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, konfirmasi dari para rasul yang lain dan bukti sejarah tentunya. Rasul-rasul yang lain menuliskan surat-suratnya dalam perjanjian baru dan kemudian didukung juga teman-teman oleh penemuan-penemuan arkeologi dan penemuan-penemuan sejarah lain. Tulisan-tulisan Josephus, Cornelius Tacitus, sejarawan Roma, itu membantu kita untuk melihat apa yang dituliskan Paulus itu betul-betul sesuatu yang real terjadi, bahwa Yesus bangkit. Kita nggak bisa tutup mata terhadap bukti itu. Dengan hanya kita merasa hari ini, aduh aku nggak bisa lihat Yesus nggak bangkit. No, itu cara pikir yang salah. Bukti-bukti yang kita punya hingga hari ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan apa yang Paulus tuliskan hari ini, dia tuliskan dengan keyakinan yang besar. Dia katakan berulang-ulang, jika Yesus gak bangkit, sia-sia pemberitaan, sia-sia kepercayaan kita. Kebangkitan itu inti dari kekristenan. Kalau Yesus gak bangkit, kita gak ada gunanya hari ini ibadah online. Gak ada gunanya kita hari ini bersusah-susah hidup dalam kebenaran. Gak ada gunanya. Tapi Yesus bangkit. Karena itu apa yang kamu lakukan hari ini untuk Yesus gak pernah jadi sia-sia. Karena dia bangkit, dan kebangkitannya itu memberikan hidup. Dan teman, kalau lihat ayat 22, di sana Paulus berkata begini, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Teman-teman, waktu Yesus bangkit, yang paling penting adalah dampak kebangkitannya untuk kita. Yesus bangkit menunjukkan kita itu tidak lagi hidup di dalam dosa, bahwa Yesus bangkit dan mengalahkan maut. Apa yang Yesus lakukan, kebangkitan Yesus ini teman-teman, memberikan dampak yang besar buat hidup kita hari ini maupun hidup kita yang akan datang. Hidup kita di masa kini, maksud saya begini, Yesus dengan kebangkitannya itu memulihkan hidup kita dari dosa, hidup kita dari natur dosa. Kita tentu tahu saat Adam jatuh dalam dosa, maka semua itu ikut dimiliki oleh keturunannya. Manusia punya natur dosa, semua manusia terkena dampaknya. Kita didistorsi oleh dosa. Kita rusak dan menginginkan apa yang tidak Tuhan inginkan. Kita melakukan apa yang kita inginkan. Kita hanya melakukan apa yang cemar. Kita gak peduli tentang apa yang Tuhan inginkan. Kita hidup sejahat-jahatnya di mata Tuhan. Kita tercemar. Kita gak tahu lagi apa artinya hidup. Kita tidak tahu lagi tujuan hidup kita apa. Kita gak pernah memikirkan agenda Allah apa. Itu karena apa? Dosa. Nah, hari ini orang-orang ngalamin itu, bukan? Kamu juga salah satunya mungkin. Karena dosa kita gak bisa tahu apa tujuan kita. Kita mikirin ngapain gua hidup hari ini, buat apa?
harus begini? Kenapa harus pergi sekolah? Kenapa aku harus ambil IPA? Kenapa aku harus ambil IPS? Buat apa hidupku? Teman-teman, orang seperti inilah yang dying inside. Kitalah yang dying inside kalau kita nggak dipulihkan oleh Yesus. Kebangkitan Yesus itu memulihkan kita. Dia memberikan kita hidup yang baru. Dia memberikan definisi hidup yang benar kembali saat kita diperbaiki. Paulus mengatakan mengenakan manusia baru di dalam Yesus. Itu sebabnya teman-teman, saat kita jauh dari Tuhan, saat kita hidup di luar Kristus, sebenarnya kita nggak benar-benar hidup. We are dying inside. Buat kamu yang hari ini jauh dari Tuhan, gak pernah mau tahu Tuhan, mengabaikan Tuhan. Setiap kali datang firman Tuhan ke cepol, kamu gak peduli, kamu tidur. Saya mau bilang hari ini, kamulah orangnya yang dying inside. Karena hidupmu belum pulih. Karena hidupmu rusak oleh dosa. Teman-teman, kebangkitan Yesuslah yang memberikan kita hidup sesungguhnya. Dia bangkit dan kita akan dipulihkan. Hati kita yang kotor ini akan dibersihkan olehnya saat kita percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yesuslah kita akan menemukan tujuan Allah atas hidup kita kembali. Di dalam Yesus kita tidak akan lagi ngalamin kebingungan atas apa arti hidup. Pencarian kita akan makna hidup akan berhenti saat kita bertemu Yesus dan meletakkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita. Teman-teman, semua kita sudah mati karena dosa secara jasmani. Saya khawatir hari ini kamu adalah orang-orang yang tampaknya hidup dari luar, tapi dari dalam kamu sekarat. Karena kita kehilangan hal yang paling esensial dalam hidup kita sebagai manusia, yaitu persekutuan kita dengan Allah. Teman-teman, waktu kita berdosa, waktu manusia jatuh dalam dosa, hal yang paling esensial itu yang hilang, yaitu persekutuan kita dengan Allah. Kita terpisah jauh dari Allah. Ada jarak yang besar antara saya dan Allah. Itu sebabnya kita mau cari tahu apa tujuan hidup kita di luar Tuhan. Kau gak akan pernah temukan. Kau cari pakai sains, pakai teknologi, kau tidak akan pernah temukan. Karena hanya di dalam Allah kita bisa tahu tujuan hidup kita. Karena Dia mencipta kita. Dia ciptakan kita dalam gambarnya. Dan Dia berikan kita tugas untuk mencerminkan kemuliaannya dalam dunia. Itu tujuan hidup kita, bukan? Tapi karena dosa, kita tidak pernah lagi mikirin itu, kita abaikan itu. Mau cari bagaimanapun, hidup kita akan tetap dying inside kalau kita gak bertemu dengan Tuhan. Kalau kita gak mengalami pemulihan dalam Yesus. Nah, itu sebabnya teman-teman, hari ini saya ingin kita melihat lagi. Akan ada satu titik di mana hidup kita akan merasa sekarat. Mungkin di antara kamu bilang dari awal, enggak kok, saya baik-baik saja, saya bahagia. Gak ada yang salah dengan hidup saya yang seperti ini. Lalu saya mau katakan, dalam satu titik kau akan alami itu. Engkau akan pikirkan itu. Kau akan merasa sekarat dari insya. Itu sebabnya kalau hari ini kita mau pulih, benar-benar hidup, mengalami kehidupan yang sejati, hanya Yesus jawabannya, hanya Yesus tempatnya. Kita harus izinkan Dia pulihkan hidup kita, karena kebangkitannya memberikan dampak bagi hidup kita, bukan hanya nanti di kekekalan, tetapi hari ini, saat ini, sekarang. Dampaknya saat ini juga Dia akan pulihkan hidup kita. Kita akan tahu kembali apa artinya hidup yang benar-benar hidup. Tentu saja nanti Yesus pun memberikan kita kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia Allah yang akan menyediakan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi teman-teman, hari ini saya mau bilang, kalau kamu rasa hidupmu hari ini dying inside, Yesus salah satu-satunya yang akan membuat kamu living, membuat kamu hidup di dalam kehidupan yang sejati.
Setidaknya itulah yang dialami seorang yang bernama Britney Lewis. Britney Lewis adalah seorang artis porno, ya, maaf ya. Di usia 14 tahunnya diperkosa. Dan mungkin sejak saat itu dia merasa dirinya sudah kotor dan dia merasa disakiti. Itu sebabnya akhirnya dia mungkin berpikir, udah sekalian saja, udah kotor, ya, dia ikut masuk ke dalam industri seks pada usia muda. Dia masuk jadi aktor film dewasa atau film porno, teman-teman. Dia lakukan berbagai adegan sampai menampilkan 375 adegan film. Wow, itu jumlah yang menakjubkan. Teman-teman, siapa sih yang gak ingin hidupnya gak seperti ini? Maksud saya, siapa sih yang menginginkan hidup yang seperti ini? Tapi dia coba nikmati. Berulang kali dia lakukan hal yang sama sampai dia kemudian makin besar, makin tua. Hingga satu titik dia merasa dirinya benar-benar sangat kotor. Disitulah titik baliknya. Dia mulai berpikir, apa arti hidup saya kalau seperti ini? Dan dia mulai ingin bunuh diri. Dia mulai menangis dan gak tahu apa arti hidupnya. Dia betul-betul merasa kotor dan menjijikkan. Akhirnya dia telepon neneknya. Dia bilang, tolong jemput aku. Kemudian neneknya lakukan, dijemput di satu tempat. Kemudian dia tanya, kakek di mana? Kakek lagi di gereja. Terus dia tanya, boleh gak aku pergi ikut? Akhirnya dia pergi ikut sama neneknya, pergi ke gereja, masuk ke gereja. Dan hari itu tidak ada yang terjadi apa-apa. Tidak ada kesan yang mendalam. Tapi ternyata benih yang disampaikan firman Tuhan di ibadah itu masuk dalam hatinya. Dalam perjalanannya, ia mulai digelisahkan oleh Tuhan. Dan satu titik, pada tahun 2009, dia resmi meninggalkan industri seks. Dia mengatakan, aku berhenti, aku mau menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Aku mau menyerahkan diriku untuk Tuhan. Hari ini, teman-teman, dia bukan lagi artis film porno. Hari ini dia adalah pelayan Tuhan di gereja. Dia kesaksian, memberitakan firman Tuhan, menaikkan puji-pujian buat Tuhan. She is no longer dying. She is alive. Karena Yesus Kristus hadir dalam dirinya. Dia ngalamin arti hidup yang benar-benar hidup. Dia temukan tujuan hidupnya yang sesungguhnya saat dia bertemu dengan Kristus. Teman-teman, Santo Agustinus pernah berkata, seorang bapak gereja, bahwa di dalam diri kita ada satu bagian yang hanya bisa diisi oleh Allah. Ada satu bagian dalam diri kita, dalam hati kita yang hanya bisa diisi oleh Allah. Tidak ada yang lain. Teman-teman, saya sedih kalau hari ini lihat anak-anak muda berusaha menghidupi kehidupannya dengan berbagai hal. Ngerokok, nge-vape, minum alkohol, seks bebas, merasa itu yang akan benar-benar membuatnya hidup. Dia terus lakukan berulang-ulang, kamu lakukan berulang-ulang, tapi kamu tahu itu bukan jawabannya. Lakukan itu terus berulang, satu titik kamu akan alami yang namanya dying. Kamu akan mengalami bahwa hidupmu, apa artinya saya hidup begini terus? Kamu gak living lagi. Oleh sebab itu, teman-teman, kamu butuh Yesus. Karena Yesus bukan mitos. Yesus bukan legenda. Yesus Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk engkau dan untuk saya. Dan hari ini dia mau memulihkan hidup. Dia mau memulihkan hidup agar engkau hidup benar-benar dalam diri. Kamu merasa tidak dibutuhkan, gak ada orang yang peduli buat kamu. Itu sebabnya kamu dying inside. Saat ini saya ingin kamu lihat ke dalam apa yang saya sampaikan. Dengar baik-baik. Jika engkau
engkau benar-benar ingin hidup, biarkan Yesus hidup dalam engkau. Jika engkau benar-benar ingin hidup, biarkan Yesus hidup di dalam. Buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan mengubah hidupmu. Dia akan memberikan kehidupan yang sejati. Percaya padanya, undang Dia. Teman-teman, hari ini hanya Dia satu-satu yang mampu memulihkan engkau. Kemanapun engkau mencari kehidupan yang kamu pikir akan menghidupkanmu, itu tidak akan terjadi. Engkau akan berhenti lakukan itu saat engkau temukan Yesus. Karena Yesus yang akan mampu memulihkan. Buat kita yang udah percaya Tuhan, kita yang udah hidup di dalam Tuhan, saya mau katakan, apa yang hari ini kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, berpikir bahwa semua yang saya lakukan untuk Tuhan, dan saya harus benar-benar serius dengan totalitas melakukan hidup saya. Kamu meletakkan tujuan hidupmu untuk Yesus, saya mau bilang itu gak pernah sia-sia. Kamu melayani Tuhan di gereja, di sekolah, itu gak pernah sia-sia. Kamu jadi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, belajar firman Tuhan baik-baik, bertumbuh di dalam Tuhan dengan baik-baik, saya mau bilang itu gak pernah sia-sia. Karena Yesus bangkit, dan kebangkitannya memberikan hidup buat hidup kita hari ini dan hidup kita di masa akan datang. Kalau kita udah punya Yesus dalam hati kita, maka harusnya hidup kita bergairah. Karena kita tahu apa arti hidup ini. Bukan sekedar menjalankan rutinitas yang berulang, enggak. Waktu kita hidup di dalam Yesus, kita tahu apa arti hidup kita. Kita mencari tahu apa yang menjadi calling kita, mencari apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di masa depan dan di hari ini. Kita akan bergumul bersama-sama Tuhan, dan kehidupan seperti itu yang dinamis, dan kehidupan seperti itu yang bergairah. Karena di dalam Yesus, we are no longer dying, but alive. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Teman-teman, mari saat ini saya rindu di dalam momen Paskah ini kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa secara pribadi. Saya nggak tahu hari ini siapa engkau yang merasakan hidupmu sekarang, you are dying inside. Maukah hari ini engkau datang berdoa pada Tuhan secara pribadi? Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau. Engkau Allah yang bangkit, dan Engkau Allah yang memberikanku hidup yang sesungguhnya. Pulihkan hidupku. Teman-teman, saya ingin kita berdoa bersama. Doa dalam hatimu. Temui Tuhan dan katakan, Tuhan pulihkan hidupku. Biar aku bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Silakan ambil waktu sebelum saya menutup di dalam doa. Tuhan, ini kami semua, dimanapun kami berada, yang mendengarkan khotbah ini, dan di mana Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Hamba-Mu rindu Engkau bekerja. Pulihkan hidup mereka yang mengatakan mereka membutuhkan Engkau. Mereka yang berupaya mencari hidup dengan cara-cara yang salah. Mereka pikir mereka benar. Tapi hari ini biar firman Tuhan dengan lembut menjamah hati mereka dan mengubahkan hidup mereka, Tuhan. Tolong mereka satu persatu, dimanapun mereka berada, Tuhan. Biarlah Engkau yang pulihkan. Di momen Paskah ini, karena kami tahu Engkau, Yesus, Allah kami, yang betul-betul bangkit, dan kebangkitan-Mu memberikan kami hidup buat hidup kami hari ini dan hidup yang akan datang. Ini doa kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong kami
untuk hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan itu boleh memberkati setiap kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari dengan kesungguhan hati kita nyanyikan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Dengan kita mengaminkan bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita puji. Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Dalam hidupku, nyata dalam hidupku. mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Aku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. lagi katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Lagi katakan banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah Paskah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur juga boleh mengikuti ibadah Paskah siswa-siswi SMP dan SMA Trimulya dan Bintang Mulia. Dan biarlah Tuhan, apa yang boleh kami nyanyikan, apa yang boleh kami dengar, sungguh Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan, dan sungguh kami melakukan sebagaimana firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan akhiri ibadah ini, dan mari sama-sama setiap kami boleh menikmati hari-hari di mana Engkau boleh memelihara kami Tuhan. Mari anak-anakku yang disebut Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, penebusan dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati setiap engkau mulai dari hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Salam anak-anak, apa kabar? Saya percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Tetap semangat walaupun kalian harus belajar dari rumah. Di tengah pandemi corona yang saat ini menyebar, saya percaya mungkin banyak orang khawatir, banyak orang takut. Mungkin kita pun merasakan hal yang sama. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan, kita semua percaya bahwa ini akan segera berakhir, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik pada akhirnya. Kita percaya bahwa ketika ini berakhir, segala sesuatu akan menjadi sangat berbeda. Cara pandang kita berbeda, cara kita hidup kita pun akan berbeda. Kita akan lebih baik untuk menghargai setiap kehidupan yang Tuhan sudah kasih pada kita. Saat ini kita merayakan dan memperingati Paskah, hari di mana Tuhan sudah memberikan karya terbesarnya, yaitu nyawanya untuk kita, untuk menebus setiap dosa kita. Marilah kita bersyukur akan hal itu, karena kita percaya tiket keselamatan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Kita percaya dalam keadaan yang mungkin tidak pasti ini, kita memiliki satu berita pasti, yaitu tentang kebangkitan Tuhan, di mana kita percaya Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu mengalahkan segala sesuatu, dan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Mari kita menjaga sanak saudara kita menjaga keluarga kita menjaga diri kita, untuk kita dapat hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Akhir kata, Mister mengucapkan selamat Paskah. Tuhan selalu memberkati kita semua, dan juga tetap sehat, tetap di rumah, jaga kondisi kalian, tetap semangat dalam mengikuti setiap kegiatan dari rumah. Sekali lagi, Tuhan memberkati. Shalom anak-anak, apa kabar? Miss berharap semua dalam keadaan yang baik. Di tengah keadaan yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan dan juga masih dapat merasakan makna dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus tentunya memberikan kita suatu pengharapan akan kepastian bahwa Yesus Kristus akan selalu memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan juga kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Selamat Paskah, kiranya pengharapan nyata dari Juru Selamat kita Yesus Kristus memberikan sukacita bagi kita semua. Tetap di rumah, tetap semangat dalam mengerjakan semua kegiatan. Salam juga untuk orang tua kalian, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anakku, siswa-siswi di SMA Bintang Mulia dan juga di SMA Trimulya. Saya beserta segenap rekan-rekan guru semuanya ingin mengucapkan selamat Paskah. Sampaikan salam kami untuk orang tua, adik, dan juga kakak di rumah. Biarlah Paskah kali ini menjadi Paskah yang bermakna untuk kita semua. Kita belajar sedikit dari Yesus. Mengapa Paskah ini bermakna? Karena Yesus memberikan respon yang agung ketika dia tahu bahwa dirinya akan disalib. Dan inilah yang memberikan makna luar biasa. Ketika Yesus tahu dirinya akan dihukum, kemudian diadili, dan kemudian nanti berujung di kayu salib, dia tidak lari. Tapi dia meresponnya dengan tunduk pada otoritas Allah. Apa yang bisa kita pelajari? Anak-anakku, siswa-siswi, Bintang Mulia dan juga Trimulya, kita harus tunduk pada otoritas orang tua di rumah.
kita harus tunduk pada otoritas guru juga yang memberikan tugas, memberikan pelajaran, maka hidup kita dapat bermakna. Apalagi kita sedang belajar dari rumah, home based learning, dan juga sebagian besar orang tua work from home. Artinya kita benar-benar harus tunduk kepada otoritas orang tua di rumah, karena merekalah yang senantiasa bersama dengan kita. Ayo, marilah kita jadikan hidup kita bermakna. Walaupun belajar di rumah, jadikan makna ini dengan luar biasa kita peroleh. Jadilah berkat untuk orang lain, agar kita pun bermakna buat orang lain. Sekali lagi, selamat Paskah untuk semua siswa SMA Bintang Mulia dan juga SMA Trimulya Hits dari kami, guru-guru di sekolah. Salam damai.